And Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini SB Movie langsung mendongeng lanjutan film gelut-gelutan tembak-tembakan karo ilmu-ilmunan, yaitu The Suicide Squad yang dirilis pada tahun 2021. Di mana film sebelumnya berfokus pada penyihir jahat yang akan menghancurkan bumi, namun dapat ditumbangkan oleh tim Task Force X. Dan pada lanjutan film ini, di mana tim 4X akan kembali beraksi dengan adanya personil baru yang juga mempunyai kemampuan hebat. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke mas bro, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka di lapas Belle Reve, Amerika Serikat, dan kita diperlihatkan seorang tahanan kriminal sedang mengasah keahliannya, yaitu sebagai pelempar jitu. Pria itu bernama Savan. Bahkan saking jitunya lemparan Savan, dia mampu membunuh seekor burung dengan melempar bola kecil melalui pantulan tembok. Tak lama datang Amanda, di mana Amanda akan merekrut Savan untuk sebuah misi. Sebelum Savan bergabung dengan tim lainnya, dia dipasang sebuah bom berbentuk chip pada lehernya agar Savan saat mencoba kabur dari misi, dia akan diledakkan. Kemudian Savan pun digabungkan dengan tim 4X dan sekarang tim ini memiliki anggota baru, yaitu Blackguard, Whistle si Musang, Javelin, TDK, Monggal, dan Kapten Boomerang. Captain Boomerang. Pada misi kali ini, Deadshot tidak hadir karena dia sedang nyusul Superman dan Batman liburan di Bali. Setelah mereka semua berkumpul di pesawat dan hendak berangkat, muncullah si cantik psikopat yaitu Harley Quinn. Tentunya mereka semua masih di bawah komando Colonel Flag. Singkatnya, mereka tiba di sebuah pulau untuk menjalankan misinya. Mereka pun terjun ke lautan satu persatu dan mendarat dengan sempurna. Namun tidak dengan si manusia musang yaitu Weasel yang ternyata tidak bisa berenang dan tenggelam. Savan yang saat itu berada di dekatnya, dia pun mencoba untuk menolongnya. Namun setelah berhasil membawanya ke tepi pantai, Weasel sudah metong. Kemudian tim Force X pun mulai bersiap dan mengamati dari bibir pantai. Lalu tiba-tiba Blackguard lari menuju hutan dan berteriak bahwa dia sudah bersama timnya. Hey guys, whoa! Blackguard, get back into your position. Di sini ternyata Blackguard telah berkhianat, namun pada akhirnya Blackguard ditembak oleh tentara musuh. Dan dalam drone layar pada markas terlihat banyaknya pasukan tentara musuh yang mengepung tim 4X. Negative flag. Queen yang seorang wanita barbar, dia pun langsung menembakkan bazooka ke arah musuh. Sementara Kapten Boomerang melemparkan senjatanya. TDK yang bisa melepas anggota tubuhnya, dia mencoba menyerang dengan tangannya, namun kurang efektif. Lalu Mongol mencoba menjatuhkan helikopter musuh, justru malah membuat sebagian tim terbunuh. Kapten Boomerang, Javelin, Mongol, dan TDK. Mereka semua tewas sia-sia atas kecerobohan tim. Sementara itu, Savan yang hanya terdiam dan bersembunyi, dia pun memutuskan untuk kabur dari misi. Namun Amanda yang sudah memperingatkan, akhirnya Savan diledakkan kepalanya oleh Amanda. Amanda kemudian mengabarkan kepada tim yang kedua yang baru saja sampai di pantai sebelah selatan. Dan ternyata tim pertama ditugaskan untuk mengalihkan perhatian musuh, sementara tim kedua bertugas menyusup melalui sisi lain pulau. Untuk mengetahui siapa saja anggota tim kedua dan apa tujuan misi ini sebenarnya, kita akan flashback ke 3 hari sebelumnya. Di mana kita diperlihatkan seorang tahanan kriminal yang sedang bersih-bersih bernama Dubois atau kerap dipanggil Bloodsport. Here you go, champ. Who the fuck is Bloodsport? They'll say. Dia adalah seorang tentara bayaran dengan kemampuan luar biasa.
Tak lama Putri Bloodsport datang untuk menjenguk dan dia mengatakan bahwa dirinya akan dipenjara karena telah mencuri jam tangan di pasar Loak Pemalang. Keduanya pun sempat berdebat dan saling menyalahkan. Putrinya juga bilang kalau Amanda datang menemuinya bersama polisi bahwa putrinya akan dipenjara atas kasus pencurian jam tangan. Mendengar hal itu, kemudian Dubois marah dan langsung pergi ke kantor lalu mengancam Amanda dengan pensil 2B diarahkan ke lehernya. That we have the highest Lalu Amanda dengan tenang berbicara bahwa kasus putrinya bisa menuju pidana karena sudah berusia 17 tahun. Amanda kemudian meminta Dubois untuk memimpin sebuah misi. Jika Dubois berhasil, maka Amanda berjanji akan membebaskan putrinya. Dan dengan terpaksa, Dubois pun akhirnya setuju. Setelah itu, Amanda memperkenalkan Dubois kepada tim lainnya, yaitu Christopher Smith alias Peacemaker, seorang tentara yang suka perdamaian dunia. Selanjutnya ada King Shark alias si Nano. Dia adalah manusia hiu pemakan daging manusia dan tubuhnya kebal dengan peluru. Kemudian ada Cleo Kazuo yang memiliki kemampuan mengendalikan tikus dan dia dijaga oleh salah satu tikus cerdas bernama Sebastian. Di sini Cleo Kazuo juga terkenal tukang turu. Dan yang terakhir ada Polka Dot Man. Dia adalah seorang pria dengan keahlian genetik yang tidak biasa, di mana tubuh Polka Dot bisa mengeluarkan benjolan-benjolan berwarna dan menjadi senjata mematikan. Setelah semua sudah direkrut, kemudian Amanda menjelaskan tujuan misinya. Mereka diperlihatkan di sebuah layar tentang negara kecil bernama Corto Mortis, di mana negara itu sebelumnya dipimpin keluarga Herrera. Namun baru-baru ini, Jenderal Luna dengan tangan kanannya Mayor Mateo Suarez mengambil alih pemerintahan Corto Mortis. Mereka melakukan kudeta kejam kepada seluruh keluarga Herrera. is virulently anti-American. Kemudian Amanda menunjukkan sebuah bangunan bernama Jotunheim. Ternyata di dalam bangunan Jotunheim sedang melakukan eksperimen ilmiah bernama Project Starfish, di mana proyeknya melakukan pada hewan luar angkasa yang akan dikembangkan untuk menjadi senjata pemusnah. Misi mereka adalah menghancurkan tempat tersebut. Mereka harus menemukan Dr. Tinker, seorang ilmuwan yang menjalankan proyek tersebut di bawah kendali Luna. We're all gonna die. Karena kita sudah tahu misi serta anggota tim squad, kita balik maning ke saat ini. Oh, for fuck's sake. Setibanya tim kedua di pantai selatan Corto, mereka melihat beberapa ledakan yang disebabkan oleh peperangan antara tim satu dengan tentara musuh. That's to eat a beach for. Di mana Queen masih terus dikejar hingga Queen bertemu Javelin yang sudah sekarat dan memberikan sebuah tombak kepada Queen. Tak lama datang pasukan musuh lalu menangkap Queen. Sementara itu, Flag kabur ke dalam hutan, namun ia juga tertangkap oleh sekelompok orang bersenjata. Karena hari mulai larut dan tim kedua pun beristirahat di tengah hutan. Saat semua tertidur, tiba-tiba Sebastian si tikus memberitahu kepada Dubois bahwa Cleo akan dimakan oleh Nano si manusia hiu. Lalu Dubois pun langsung menembak Nano hingga terpental walaupun Nano kebal peluru. Kemudian Cleo mengambil alat semacam lampu bohlam untuk memanggil semua tikus di hutan dan mengarahkan ke Nano. Calm down with the rats. Namun kocaknya justru Dubois fobia dengan tikus. Dan akhirnya Nano pun diberitahu bahwa dia tidak boleh memakan rekan timnya karena mereka semua teman. Oh, idiot. Pagi harinya, tim squad melanjutkan misi ke arah kota, akan tetapi Amanda melihat keberadaan Kolonel Flag tak jauh dari tim squad. Lalu Amanda menugaskan tim squad untuk menjemput Flag. Took down Abracadabra. Kemudian tim squad yang mengetahui lokasi Flag di Sandra, mereka pun mulai menyerang satu persatu kelompok tersebut. Di sini Bloodsport dan Peacemaker berlomba-lomba menunjukkan skillnya untuk membunuh musuh. That's true. Setelah mereka menghabisi semua musuh dan menemukan Kolonel Flag yang ternyata sedang medang bersama salah satu tentara wadon, sontak tim squad pun bingung dan bengong. Kemudian Flag menjelaskan bahwa yang bersamanya adalah anggota pembangkang pemerintah Luna, yang berarti mereka semua teman dari tim squad.
Karena tim skuad butuh pemandu agar dapat mencapai kota, akhirnya wanita si pemberontak pun ikut. Saat dalam perjalanan, Polkadot mulai mendongeng tentang benjolan warna-warni pada tubuhnya. Polkadot menjelaskan bahwa kondisi begini akibat ulah ibunya yang bereksperimen kepada Polkadot. Sisters into superheroes. And your mom. Some lived. Everywhere. Let's move out. Come on. Di tempat lain, Dr. Tinker terlihat sedang menemui Presiden Luna untuk memperkenalkan proyek Starfish-nya. Project Starfish. Dr. Tinker memperlihatkan sebuah video di mana menampilkan para astronot tak sengaja menemukan makhluk luar angkasa yang berbentuk bintang laut. Dan Dr. Tinker menyebutnya Starro. Di video itu juga terlihat beberapa bintang kecil menyerang wajah para astronot. The central being. Kemudian Dr. Tinker, Luna, dan anak buahnya pergi ke Jotunheim, tempat di mana Starro berada. Setelah Presiden Luna melihat, dia berencana akan menggunakannya untuk menghancurkan Amerika. Capable of controlling it. Pagi harinya, Queen yang sedang dikurung kemudian dibawa untuk menghadap Presiden Luna. Queen pun didandani layaknya seorang putri raja. I'm a princess. Sesampainya di istana, Queen bertemu Luna yang sedang memakai sempak. Presiden Luna pun senang akan kedatangan Queen, lalu dia mengungkapkan kalau dirinya jatuh cinta dengannya. Hingga akhirnya mereka berdua pun bermain embek-embekan. Setelah itu, Presiden Luna mengatakan bahwa dia akan menikahi Queen. Luna juga bicara soal proyeknya untuk menghancurkan Amerika. Queen yang mengetahui hal itu, dia pun menembak Luna hingga tewas. That must be a big relief to got it in your hands now. Eat the beast. Dan akhirnya Luna pun ditangkap lagi oleh pasukan Mayor Mateo. I got it. Setelah kematian Presiden Luna, para petinggi kini setuju dengan Mateo menggantikan posisi Luna sebagai presiden. Kemudian Mateo berencana mencari informasi dari Queen tentang misinya dan memburu semua orang Amerika di kotanya. Levanten a los americanos. Kita balik maning ke tim squad di mana mereka bertemu Milton yang akan mengantar tim squad bertemu dengan Dr. Tinker di sebuah bar. Namun sebelum itu, squad harus menyamar sebagai penduduk lokal. Been up on us like that. I believe the palace vulnerable. You still look exactly. There's no good in me. Saat dalam perjalanan, Cleo menceritakan tentang ayahnya yang memberikan sebuah alat untuk mengontrol tikus sebagai senjatanya. Taught me the secrets of and they kept us warm at nights. You was gone. Sesampainya di lokasi, tim squad mulai masuk bar, sementara nano manusia hiu harus tinggal di mobil karena tubuhnya tidak bisa untuk disamarkan. Tim squad yang sambil menunggu Dr. Tinker, mereka pun minum sambil joget dan dikelilingi PL-PL ibu kota. Tak lama kemudian Dr. Tinker pun datang. Dubois yang melihat, dia langsung menghampiri dan menodongkan pistol dan menyuruhnya keluar dari bar. Come on. Namun di waktu yang sama, para tentara utusan Mateo berdatangan untuk memeriksa semua orang dan mencari orang Amerika. Lalu Dubois menyuruh Cleo dan Polkadot untuk membawa Tinker keluar dari pintu belakang. There's no need to disturb everyone's night. Sedangkan dirinya bersama Peacemaker akan mengalihkan perhatiannya dengan mengaku sebagai orang Amerika. Kemudian mereka pun ditangkap dan hendak dibawa ke Mayor Mateo. Is Harley alive? Saat dalam perjalanan, mereka pun melakukan aksi melawan para tentara yang mengakibatkan mobil terguling ke jurang. Tak lama, tim squad lainnya datang menyelamatkan mereka. Setelah itu, tim squad membuat rencana untuk menyelamatkan Queen terlebih dahulu sebelum menuju Jotunheim. Di lain sisi, kini Queen yang tertangkap dan sedang disiksa oleh anak buah Mateo, dia pun terus disetrum karena tidak memberi informasi. Lalu Queen pura-pura tewas. Setelah Mateo pergi dan anak buahnya sedang scroll-scroll TikTok, Queen pun langsung menjepit leher anak buah Mateo hingga tewas.
Lalu Queen berhasil mengambil kunci dan melepaskan ikatannya. Kemudian Queen dengan aksinya menghabisi semua para penjaga. Queen juga menemukan tombak milik Javelin dan menggunakannya sebagai senjata. Setelah semuanya habis dibantai, kemudian Queen keluar dan menyetop taksi. Namun tiba-tiba Queen melihat Kolonel Flag sedang berjalan di ujung jalan. Lalu Queen pun menghampiri Kolonel Flag. What are you guys doing? Harley Quinn. Bloodsport. Singkat cerita, Dr. Tinker berhasil membawa tim squad melewati penjagaan Jotunheim. Dengan keadaan hujan lebat, tim squad pun turun dan menuju menara Jotunheim sembari menghabisi tentara-tentara musuh. Kemudian mereka masuk ke dalam gedung dan menyuruh Dr. Tinker untuk menutup pintu keamanan, sehingga para tentara musuh yang di luar tidak dapat masuk. Setelah itu, mereka mulai memasang bom di setiap ruangan. Peacemaker. Sedangkan Kolonel Flag, Dr. Tinker, dan Cleo pergi ke ruangan proyek Starfish untuk menghentikannya. Ternyata di proyek tersebut, Amerika juga terlibat di mana Amerika ikut mendanai. Flag yang mulai mengerti, dia pun marah dan akan membocorkan semuanya ke publik dengan mengambil disket datanya. Hello, what are you doing? Namun tak lama datang Peacemaker dan meminta Flag untuk tidak membocorkan rahasia ini karena bisa memicu terjadinya insiden internasional. Don't leave this building. Keduanya pun berdebat karena menurut mereka sama-sama benar. They experimented on children! Drive! Let's go, come on! Saat itu juga bangunan mulai runtuh dan perkelahian pun terjadi antara Flag dan Peacemaker, namun pada akhirnya Flag tewas. Cleo yang melihat disket datanya, dia pun mengambil dan berlari. Namun Peacemaker berhasil menangkap dan akan membunuh Cleo. Kita kembali ke 8 menit sebelumnya. Di saat Nano sendirian, dia menuju ruang di mana terdapat sebuah akuarium besar dan terdapat beberapa ikan-ikan hias yang dapat meniru gaya apa yang ada di depannya. Sementara itu, Bloodsport, Queen, dan Polkadot sedang memasang bahan peledak. Namun mereka diserang beberapa tentara saat Polkadot menghabisi musuh dengan kekuatannya tanpa disengaja mengenai bahan peledak yang akhirnya ledakan pun terjadi. Akuarium besar pun jebol dan ikan hias tersebut ternyata hasil eksperimen lalu menyerang Nano. Kemudian bangunan mulai runtuh dan Nano jatuh dari ketinggian. Sementara itu, Queen dan Polkadot berhasil melompat ke tepi bangunan. Lalu Bloodsport jatuh dari atas hingga ke dasar. Dan ternyata jatuh tepat di depan Peacemaker yang hendak membunuh Cleo. Terjadilah adu mekanik saling tembak dan berakhir dengan Peacemaker tewas. Setelah itu, Cleo memberikan disketnya kepada Bloodsport dan mengatakan bahwa Flag tewas dibunuh Peacemaker. Kemudian bintang laut raksasa atau Starro lepas dan mengamuk. Ia pun menghancurkan gedung dan mulai keluar untuk menguasai kota. Makhluk raksasa tersebut mengeluarkan ribuan bintang-bintang kecil lalu berjatuhan ke wajah para tentara. Bahkan sang Jenderal Mateo pun terkena serangan bintang tersebut. Sedangkan tim squad berhasil menghindarinya. Tak lama semua tentara bangun dan dikendalikan oleh bintang laut raksasa atau Starro menuju perkotaan untuk menyerang warga. Di lain sisi, tim pemberontak berhasil menghabisi pasukan Jenderal Mateo di markasnya. Kemudian Amanda mengabari bahwa misinya sudah selesai dan mereka harus segera kembali ke Amerika. Akan tetapi, Bloodsport tiba-tiba berubah pikiran saat melihat teriakan warga. Lalu Bloodsport pun pergi menuju Starro yang sedang mengamuk. That's their business.
Mereka semua pun bergabung ikut Bloodsport dengan tidak menggubris ucapan Amanda. Krill, turn around now! Di saat Amanda akan menekan tombol pemicu chip, tiba-tiba anak buah Amanda memukul dengan stick golf hingga Amanda kelenger. Saat mulai berhadapan dengan Starro, Bloodsport pun mulai menembak. Namun sayangnya tembakan tersebut tidak mempan terhadap tubuh Starro. Kemudian Bloodsport menginstruksikan kepada Queen untuk menyerang dari atas, sedangkan Polkadot menyerang kakinya dengan biji-biji saktinya. Dan ternyata serangan Polkadot berhasil melukai Starro. Namun sayangnya Polkadot tewas digebuk Starro. Setelah itu Bloodsport yang melihat Cleo akan dibunuh Starro, dia pun menyelamatkannya. Tak lama Cleo memanggil semua tikus untuk mengepung Starro, dan di saat tikus-tikus mulai menyerang Starro, Queen dengan aksinya melompat dari atas menusuk mata Starro yang ternyata seperti air dan masuk ke dalamnya. Para tikus-tikus pun ikut masuk ke dalam dan menggerogoti sel-sel Starro yang berhasil membuat Starro tumbang. Aksi tim squad ternyata disiarkan di televisi dan saat itu juga Putri Bloodsport menonton dan dia bangga bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Nom. Kemudian mereka semua pun dijemput helikopter. Saat di perjalanan, Bloodsport memberanikan diri untuk membelai Sebastian si tikus cerdas. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.